Pas masih duduk-duduk gitu, dia udah mulai tuh, maksudnya kayak bercanda-bercanda, tapi tangan main. Hai, welcome my channel Edukasi Pak Eda. Jadi kesempatan kali ini buat teman-teman pada yang masih atau baru ketemu channel aku, di sini aku ingin membahas yang lagi trending, pokoknya yang lagi hangat-hangatnya gitu ya. Di sini aku ingin membahas salah satu yang trending lagi di Twitter, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki perasaan gitu ya. Kok tega melakukan sebuah pelecehan? Oke, sebelumnya aku bingung gitu. Ada salah satu base yang memajang foto-foto yang memiliki kesamaan, yaitu berkacamata melakukan pelecehan. Yang terakhir itu yaitu Gilang Bungkus. Dan tadi pagi aku melihat ada lagi salah satu foto yang berkacamata dan aku bingung gitu ya, siapa sih sosok dia? Ternyata dia adalah seorang vlogger yang melakukan pelecehan seksual. Oke, utasan ini disampaikan oleh Sandi SA119. Oke, kita mulai ya. Teman-teman, gue udah bicara dengan korban. Gue pegang bukti kasus tidak hanya satu. Ada oknum yang nutupi, ada ancaman kepada korban. Tunggu utas gue biar lengkap, janji bakal gue buka semua bukti. Jadi, ada beberapa oknum yang menutupi kasus ini, dikarenakan ancaman oleh korban. Aku nggak tahu ancamannya itu seperti dalam bentuk apa. Apakah ancaman yang bentuk hukum, pencemaran nama baik, atau bentuk yang lebih menyakiti. Sekedar informasi, seorang vlogger ini sudah memiliki subscriber yang banyak sekali gitu ya, di atas 1 juta. Seingat aku tadi aku cek gitu. Dan mungkin aku tidak tahu juga maksud si Sandi ini mengungkapkan utasannya sekarang gitu ya. Kan apakah ingin ada sesuatu yang kita tidak tahu atau ada apa gitu ya. Beberapa kronologi sudah dikumpulkan bahwa terkumpullah sebuah bentuk-bentuk video. Oke, jadi beberapa kronologi sudah dikumpulkan gitu ya, menjadi salah satu kumpulan yang enak kita tonton. Kronologi pertama ini si pelaku mengajak si korban untuk menonton dan menggrepek-grepek gitu ya. Sedangkan kalau ayam geprek pasti enak, tapi kalau menggrepek itu ada rasa-rasa risih gitu ya. Mari kita tonton ya. Kronologinya banget itu gimana, Ji? Biar jelas aja. Biar gue nggak salah juga nanti Kronologinya bicaranya. itu, gue memang ada satu temen lagi, namanya Dani. Nah, gue sama dia itu memang sering nonton film horor. Oke. Jadi si entah gimana Turah nimbrung kan. Gue juga dulunya tuh sering keluar sama Turah, sering banget ke Oke. biblioteka bareng, ke apa-apa bareng gitu. Jadi dia kayak ngajak gitu, ayolah Ji kita nonton film horor gini-gini bertiga sama Dani di kamar Dani gitu. Memang pada saat itu kamar Dani lagi diremon karena banyak tarakan, lagi kosong. Oh ya udah gue bilang gitu kan. Terus pokoknya udah sebulanan gitu, sebulan sebelum kejadian dia memang udah sering ngajak gue nonton. Memang jadwal gue doang yang memang gak pas gitu buat nonton. Nah akhirnya gue iyain ajakan dia, ya udah nonton ayo gini-gini. Lu udah ngechat Dani belum, gue nanya kan. Oh udah si Tura bilang udah. Ya udah dong, jadinya gue gak ngechat Dani lagi kan, karena kan pikiran gue si Tura udah ngechat. Oke. Terus. Pas gue nyampe kamarnya si Dani ini, baru cuman ada Tura, dia lagi ngedit video-video gitu. Ya udahlah, dia di meja, gue duduk di kasur. Dia bilang, ngapain kamu duduk di sana? Sini, dia ngambil bangku lagi kan, duduk di samping. Gue mikir lah, ngapain? Kita cari-cari film, ayo gini-gini mau nonton film horor apa? Oh ya udah, di pikiran gue masih belum ada dong. Nah, pas masih duduk-duduk gitu, dia udah mulai tuh, maksudnya kayak bercanda-bercanda, tapi tangan main, bercanda-bercanda Oke. tangan main. Gue mikir nih orang apaan, maksudnya gak jelas banget gitu kan. Nah, Astagfirullah, men. tiba-tiba Dani dateng. Nah, Dani nanya, kalian dua ngapain di sini? Gue udah rada aneh nih, maksudnya kenapa Dani nggak tahu? Padahal si Turahnya tuh udah bilang ke gue kalau dia udah ngechat Dani, dan alasannya si Turah itu WhatsAppnya tuh cuma centang satu, di Oke. WA-nya Dani belum centang dua. Akhirnya gue ajakin lah si Dani kan, ayo Dan gini-gini nonton lah kita bertiga, nonton bertiga, baru kejadian. Oke, di sini aku nyimpuli kronologi pertama. Si wanita ini dihubungi untuk diajak menonton, tetapi si pelaku ini dia mengatakan bahwa dia sudah menghubungi temannya lagi.
Tetapi kenyataannya si pelaku ini mengatakan bahwa dia ketika menghubungi temannya itu malah checklist 1 gitu ya. Aku nggak tahu apakah si pelaku ini benar-benar checklist 1 atau hanya modus untuk agar berduaan sama si wanita ini, menggrepek-grepek tadi ya, seperti kalian dengar aja tadi. Setelah menonton kronologi yang ke-1 gitu ya, di sini ada juga surat dari Ketua PPI Permira Kota TMSK. Nama korban memang sepakat untuk tidak ditutupi. Surat pernyataan salam saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Ketua Permira atau MSK menyatakan bahwa saudara telah melakukan tindakan pelecehan seksual secara terencana dan disadari terhadap saudari Jesse Abidin JJ yang merupakan korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Turah pada 23 November 2019 di kamar 430 Asrama Farus. Jadi kenapa kasus ini diungkap lagi ya, sedangkan surat pernyataannya aja tahun 2019 gitu ya, sekarang aja sudah 2020, sudah hampir mau setahun gitu ya, baru diungkap. Apakah karena subscribernya banyak atau untuk menjatuhkan salah satu dan atau memang tujuannya agar korban-korban tidak ada lagi? Nanti kalian jawab aja ya para netizen. Oke, lanjut ke kronologi yang kedua, yaitu si Turah grefek ngarahin dengan korban untuk pegang dan nyium. Yang kuliah di luar negeri pasti paham yang namanya nginap di tempat teman cowok cewek udah biasa. Tapi ya bukan berarti dia mau gak ada consent di sini. Jadi kita tonton lagi ya kronologi yang keduanya. Akhirnya gue ajakin lah si Dani kan, ayo Dan gini nonton lah kita bertiga, baru kejadian. Oh nih tadi mulai ya. Sebenarnya nggak sampai nah awalnya gue diem karena gue takut. Oke. Daninya gobloknya Dani dia ketiduran. Jam berapa jadi sih? Dia nggak tahu apa-apa. Apa? Jam berapa sih? Subuh itu nggak salah jam 2 jam 3 berarti gitu. Berarti memang udah malam ya. Wajar masuknya wajar Daninya udah tiduran gitu. Tidur gitu. Nah habis itu baru gue langsung bilang jangan, gue bilang gitu. Terus dia maksa lagi. Akhirnya gue langsung udah nih udah nggak bisa. Gue sengaja rada rusuh gitu kan, biar si Darinya ini temen gue bangun, rupanya udah bangun. Ayo balik yuk, udah malam gini udah gini. Nah setelah kita balik ke kamar masing-masing, dia masih ngechat gue bilang selimut lo ketinggalan nih gini. Bukan ketinggalan deng, jadinya spray selimut kita tuh sama coraknya. Jadi alasan dia itu lo mau balik lagi atau enggak ke kamar gue biar lihat selimutnya udah bener apa kagak. Gue bilang udah gak usah, udah bener, gue udah cium itu bau selimut gue bilang gitu. Ya udah gitu. Nah besoknya gue masih diem sehari, berarti post Aftra kan baru gue bilang ke cowok gue. Orang pertama yang gue bilang tuh cowok gue. Akhirnya cowok gue nge-DM si Turah, gue udah tahu semuanya, lo ngapain cewek gue gini, ayo kita ketemu, lo lagi di mana? Cowok gue pengen ngobrol gitu kan, pengen ngobrol. Nah si Turahnya pas udah ngeliat DM-nya cowok gue, dia langsung ke kamar gue, dobrak, gue takut dong. Terus gue lari ke kamar mandi, dia masih ngedobrak gitu, pengen buka paksa gitu. Alasannya, lo ngapain bilang ke cowok lo gini. Nah gue di situ udah panik, gue langsung telepon cowok gue kan, langsung gue loudspeaker biar cowok gue denger lagi ada kejadian apa gitu. Akhirnya cowok gue datang, baru kita ngobrol bertiga. Si cewek ini menelpon si cowoknya mengabari apa sih yang dilakukan oleh si pelaku gitu ya. Dan si pelaku juga tidak terima, dan si pelaku mendobrak pintunya, tapi berusaha untuk mendobrak. Tapi tiba-tiba si cewek ini menghubungi si cowoknya, ribet banget ya. Si Jessica menghubungi si cowoknya untuk berharap ada bantuan gitu ya. Jadi si cowoknya ini tahu apa sih yang dilakukan oleh si Jessica dan si Turah ini. Dan tiba-tiba si cowoknya datang, lalu dia berkumpul dalam satu ruangan dan membicarakan apa sih titik baiknya tuh.